Ya, muncul lagi ya satu tiktokers Malaysia yang mungkin akan membuat telinga panas. Kalau kami Malaysia masuk ke negara kalian, itu bisa shopping, jalan-jalan, untuk liburan, bukan untuk bekerja sebagai tenaga kerja serabutan. Nah, kurang ajar nih orang memang. Yang paling ramai rakyat kamu, wajar dicambuk betul. Yang paling ramai rakyat kamu mencari rezeki di Malaysia, itu paling ramai. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Duit kamu murah, sebab tu kamu ramai-ramai pergi datang kerja di Malaysia. Masuk tak diundang, lepas tu keras kepala pula. Ditemukanlah sebuah dokumentasi. APMM sendiri pernah masuk ke wilayah teritorial Indonesia dan diusir oleh pihak TNI Angkatan Laut Indonesia atau KKP di perairan laut. Kenapa nggak didor aja tuh mereka? Saya sebagai rakyat Malaysia menyokong sepenuhnya tindakan APMM kita, maritim kita, menjaga tanah air daripada pencemur. Kenapa negara jiran kita nak marah sedangkan mereka punya warga yang masuk ke negara kita secara haram? Bagi saya tiada salahnya tindakan maritim. Halo guys, ya masih heboh dan panasnya soal kasus 5 WNI yang tembak mati oleh APMM Malaysia. Ya, ini adalah tiktokers yang paling dicari oleh netizen Indonesia. Bahkan ada yang menyebutkan, saya kalau Indonesia perang dengan Malaysia, orang ini yang pertama kali aku cari. Netizen Indonesia gedek sama nih orang ya. Pihak APMM sendiri yang telah menembak mati 5 WNI. Tapi ternyata omongan dari tiktokers Malaysia ini dipermalukan oleh netizen Indonesia. Ditemukanlah sebuah dokumentasi. APMM sendiri pernah masuk ke wilayah teritorial Indonesia dan diusir oleh pihak TNI Angkatan Laut Indonesia atau KKP di perairan laut. Nah, padahal mereka adalah APMM Malaysia tapi masuk ke teritorial Indonesia. Kenapa nggak didor aja tuh mereka? Ini videonya. Nah, ini adalah video dokumentasi ya dari Tribun Medan yang juga rekaman lokal ya, bahwa maritim Malaysia versus TNI di laut. Ya, di sini jelas maritim Malaysia dan TNI NKRI harga mati. Di mana maritim Malaysia ini masuk wilayah teritorial Indonesia yang disebutkan oleh petugas KKP Indonesia yang sedang berpatroli. Mari kita simak. Pakai auto lagi apa? Mereka yang masuk nih. Sampai aja. Siap-siap aja. Nah, kata petugasnya tadi mereka yang masuk. Kita santai saja, jangan gegabah. Pak Laut biarin dia. Indonesia. Kita telah dikejar di lautan kita sendiri oleh Coast Guard Malaysia. Nah, ini Coast Guard Malaysia. Ini wilayah mereka ingin ngotot. Ini wilayah dia katanya, wilayah Malaysia. Itu udah jelas nih wilayah Indonesia. Kami tetap bertahan karena ini adalah wilayah Indonesia yang harus kita jaga. Tapi mereka sekarang masih terus masuk ke wilayah Indonesia. Inilah dia Coast Guard-nya Malaysia. Dengan nomor lambung 1813 dengan diawaki 4. Ini dia, kita sekarang di wilayah Malaysia, Indonesia, dan mereka masih tetap ngotot untuk masuk. Nah, pihak APMM Malaysia ini merasa kalau dia berpatroli di wilayah Malaysia, tapi wilayah KKP ini menyatakan kalau ini wilayah Indonesia. Mereka yang masuk ke Indonesia ya, ke wilayah kita, tapi mereka merasa ini adalah wilayah perairan mereka. Dibuntutin ya guys. Masih terus masuk, mengejar kita. Coast Guard Malaysia. Ya, kami mana bentuknya udah ada. Padahal jelas-jelas ini adalah wilayah kita Indonesia. Mereka tetap masih ngotot, ingin seperti, tapi kita lanjut terus. NKRI harga mati.
Ya, muncul lagi ya satu tiktokers Malaysia yang mungkin akan membuat telinga panas pendengarnya ya, tapi dia mengatakan begini, terima kasih kepada APMM Malaysia dan juga kerajaan Malaysia yang sudah berani mengambil tindakan yang mendor 5 WNI yang sudah berani masuk ke negara kita ya, itu adalah pendatang haram katanya. Dan ada yang mengatakan bagaimana jika ada imigran Malaysia yang masuk ke Indonesia, ya silahkan hukum, kata si abang ini gitu ya, ini orang Malaysia. Katanya silahkan hukum kalau ada orang Malaysia yang secara imigran masuk ke Indonesia, tapi itu nggak banyak karena lebih banyak orang Indonesia yang masuk ke Malaysia yang bekerja sebagai TKI, lebih banyak Indonesia yang bekerja di negara kami sebagai pekerja. Kalau kami Malaysia masuk ke negara kalian itu bisa shopping, jalan-jalan, untuk liburan, bukan untuk bekerja sebagai tenaga kerja serabutan. Nah, kurang ajar nih orang memang. Kita dah habis begitu. Ternyata ya, yang dipertahankan oleh warga mereka itu adalah jenayah yang cuba menyeludup. Jadi bot yang dikejar oleh maritim itu, bot itu telah lari. Kerana apa lari, saudara? Kerana bawa barang-barang terlarang. Dia orang bukan boleh terima tu. Dia orang tak boleh terima. Negara dia akan petikai nanti. Terima kasih anggota Angkatan Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Maritim Malaysia memang terbaik sebab menjaga keselamatan negara kita. Terbaik kita cari sekarang ni, nak cari lagi sekarang ni. Nampak tak saudara? Nampak ataupun tidak saudara? Bahawa yang masuk itu, yang ditembak itu adalah bajingan. Ya, dahlah masuk secara haram, baru kamu tahu. Kalau tak salah, kenapa lari? Sepatutnya APMM tu dinaikkan pangkat. Terbaik APMM Malaysia menjaga kedaulatan negara kita daripada diceroboh. Nak biar nak biarkan mereka secara haram. Ada orang Indonesia yang faham isu ni, tapi yang tak faham ini saudara, yang tidak faham ini saudara, yang jenis kepala masuk air ni, jenis kepala masuk air, jenis tak faham-faham bahawa nak konon-konon nak membela rakyat dia seorang mati, berjuta lagi rakyat kamu yang ada dekat negara Malaysia ni yang boleh hidup aman, tenteram, mencari rezeki, yang masuk dalam negara ini yang bekerja secara legal, yang terpalit beberapa kerat orang-orang kamu. Sebab itu bila maritim Malaysia kejar, lari. Betul tak saudara? Kalau tak bersalah takkan cabut lari. Bila lari itu yang jadi kes. Itu yang jadi kes. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu, negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat Malaysia yang masuk ke Indonesia tak ramai. Yang paling ramai rakyat kamu. Wajar dicambuk betul. Yang paling ramai rakyat kamu mencari rezeki di Malaysia. Itu paling ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Duit kamu murah. Sebab itu kamu ramai-ramai pergi datang kerja di Malaysia. Masuk tak diundang, lepas tu keras kepala pula. Baral lontar. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong, bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai, bukan pergi mencuri harta kamu, bukan pergi mencuri hasil mahsul kamu. Saudara-saudara, siapa kau punya nama? Kalau bercakap minimal gigi rata. Dia bilang 5 WNI yang ditembak mati oleh PMM, ya, yang satu mati, yang 4-nya menjadi korban begitu ya, membawa barang terlarang. Kerana apa lari saudara? Kerana bawa barang-barang terlarang. Dia orang bukan boleh terima tu. Awak nak cari, nak Google, nak cakap, nak ketik, tak ditemukan 5 WNI yang menggunakan bot membawa barang haram. Awak nak tonton menteri awak tu, MMA officer ya. Tak ada dia bilang kalau 5 WNI itu dalam bot bawa barang haram. Macam mana pula nak kau bilang? Memang kampret lah kau ni memang.
Masa dibilang 5 WNI tadi bawa barang haram? Makanya pendatang haram. Minimal gigi rata. Oke guys, ini adalah jawaban cerdas ya dari pertanyaan ya netizen Malaysia yang mengatakan begini, yang salah tetap salah, masuk Malaysia secara haram dan keluar dari Malaysia pun cara haram. Itu puncanya. Patuhilah undang-undang negara lain, masuk dengan cara hormat dan pulang dengan cara hormat. Ya, ini adalah jawaban dari netizen Indonesia atas kecaman-kecaman dari netizen Malaysia. Mak Cik, saya mengakui pelanggaran yang dilakukan oleh 5 pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal ke Malaysia. Dan saya pun sama sekali tidak membenarkan tindakan ilegal mereka sebagai alasan untuk perlakuan yang mereka terima. Pelanggaran tersebut memang tidak bisa dibantah, dan mereka seharusnya menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun kita harus bertanya, apakah sebuah pelanggaran administratif seperti ini layak dibayar dengan tindakan brutal yang menghilangkan 1 nyawa dan melukai 4 lainnya? Apakah kesalahan hukum dalam mencari nafkah harus dibayar dengan kekerasan yang tidak manusiawi? Hukum itu harus berbicara tentang kemanusiaan, karena setiap individu berhak diperlakukan layak sebagai manusia. Meskipun mereka melanggar hukum negara Malaysia, itu tidak memberi hak kepada aparat untuk melakukan eksekusi di tempat. Mereka berangkat ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik, bukan untuk menimbulkan konflik. Mereka adalah masyarakat sipil yang mencari nafkah, bukan pemberontak. Kehilangan nyawa dan luka-luka yang dialami 5 PMI ini adalah tragedi yang tak seharusnya terjadi. Mereka layak diperlakukan dengan hormat, bukan dengan cara yang merendahkan martabat mereka. Tindakan kekerasan yang mematikan terhadap mereka yang tidak bersenjata sangat sulit dibenarkan. Sebuah pelanggaran administratif tidak seharusnya berujung pada hilangnya nyawa dan penderitaan fisik yang tak terhingga. Mengenai klaim pembelaan diri aparat Malaysia yang mengatakan bahwa tindakan mereka adalah bentuk pembelaan diri karena merasa diserang terlebih dahulu, saya meragukan itu. Bagaimana mungkin sekelompok sipil yang hanya menggunakan perahu kecil berani menyerang aparat negara yang menggunakan kapal besar, lebih cepat, lebih canggih, dan dilengkapi persenjataan lengkap? Klaim ini sangat sulit diterima logika. Kepada pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia harus menuntut keadilan. Tindakan kekerasan ini tidak bisa dibiarkan tanpa perhatian serius. Kejadian ini bukan hanya soal 5 individu, tetapi soal bagaimana kita sebagai bangsa menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ketika nyawa seseorang dikorbankan tanpa alasan yang jelas, itu adalah panggilan bagi kita semua untuk tidak berpangku tangan. Tindakan yang menghilangkan nyawa dan menyebabkan luka serius harus dihentikan. Jika kita diam, maka kita turut menjadi bagian dari ketidakadilan itu. Kita harus mendesak agar kejadian ini diselidiki secara transparan dan agar mereka yang bertanggung jawab dihadapkan pada hukum. Peristiwa serupa tidak boleh terulang. Mari kita bersama-sama mengingatkan dunia bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap manusia, apapun alasan dibaliknya, harus diselidiki dan dihukum dengan adil. Tidak ada tempat bagi pembenaran untuk tindakan yang merendahkan martabat manusia. Kita sebagai bangsa harus menjadi bagian dari perubahan yang menuntut keadilan, menghargai kemanusiaan, dan membela mereka yang tidak dapat membela diri.